sih? Ya gak sih? Wow, ada Kak Lezato Spicy, katanya nungguin aku dari tadi. Wah, makasih banyak ya Kak. Hadir loh, aku hadir loh. By the way, aku pasang lagu gitu kedengeran gak sih? Kayak back sound doang sih sebenarnya, buat back sound doang. Kedengeran gak? Enggak kedengeran. Halo semuanya. Oh my god, aku belum udah dikasih disco. Oh my god, dari Kak Dharma 242. Makasih banyak Kakak. Wow. Yes, vibes-nya kayak lagi di luar angkasa. Oh iya, bener juga. Aku sering ya pakai ini ya. Nggak tahu, soalnya enak aja gitu ya gak sih? Kayak kalau di kamar gitu kan harus yang kayak cozy gitu gak sih guys? Udah makan belum? Sudah. Gimana kalau kalian sudah berbuka belum? Tadi bukanya pakai apa guys? Wah, tadi ada nungguin aku dari tadi juga. Makasih banyak Kakak Morgan Lee. Asik. Udah makan belum? Tuh. Mau makan lagi. Aku belum makan tahu. Oh, tadi tuh aku kan habis kegiatan baru pulang. Terus tadi aku makan mie tadi. Terus mie-nya enak banget. Aku sama Raisa sampai nambah tahu. Terus kita kayak malu gitu kan. Kayak aduh, ini kita boleh nambah gak sih, Rai? Terus kayak aduh, tapi mau nambah, Terus kayak oh yaudah, lama gak ya? Terus kayak yaudahlah, nambah lah ya. Jadi kayak nambah tapi dikit doang gitu. Habis enak banget tahu mie-nya. Aku sih yes. Terus tadi aku makan kan berbuka bersama gitu kan. Terus tadi aku makan itu es pakai apa? Nata de coco. Terus pakai aku nggak tahu namanya apa sih, yang bukan pacar Cina, apa ya, yang bentuknya kayak titik-titik gitu. Sebenarnya bentuknya tuh kayak ini, kayak anak kecebong, tau gak sih? Kalian tau gak sih yang bentuknya kayak gimana ya, yang titik bulat hitam itu di tengah-tengahnya? Aku nggak tahu apa, yang biasa ada di SS itu, tapi itu enak, tau gak sih? Selasih namanya, emang namanya selasih. Oh, selasih biji kodok. Nah iya, kayaknya ya semacam itulah guys. Selasih ya namanya ya. Iya, aku juga baru tahu. Nah itu enak banget. Tadi aku makan pakai itu guys. Sama mungkin itu kayak kuahnya kayaknya sirup sih, soalnya warna pink. Tapi enak banget. Aku tuh suka segala jenis yang es-esan gitu tahu. Pokoknya aku kalau misalkan puasa itu, bulan puasa ya, biasanya tuh pokoknya aku tuh seneng. Pokoknya kayak bulan puasa, aku kan gak ikut puasa, tapi tuh aku paling seneng kalau bulan puasa, karena kalau bulan puasa itu banyak dessertnya, kayak banyak apa sih, makanan penutupnya gitu loh, atau pembuka ya. Kalian biasa itu ya, takjil gitu ya, sebelum makan berat gitu kan ada makan es dulu atau makan apa biasanya. Nah itu tuh enak-enak, tau gak sih? Kayak apapun esnya itu, kolak aku juga suka banget, kolak, terus cendol, apalah gitu, pokoknya semuanya yang es-esan, yang dessert-dessertan tuh aku suka. Makanya aku tuh seneng kalau bulan puasa tuh itu, soalnya tuh banyak makanannya kayak gitu. Aku lebih suka makanan penutup tau dibanding makanan pembuka. Aneh kan? Kayak maksudnya makanan pembuka ya udah kayak main course ya udah gitu. Cuma kalau makanan penutup tuh kayak beda-beda. Seru gak sih? Lin suka, aku gak suka dong Kak Aron. Nah ya bisa ya ikut puasa. Iya, aku udah pernah cerita dulu tuh waktu masih SD, aku tuh pernah ikut puasa juga, ikutin mbak aku. Aku by the way, aku sambil, kalau yang baru datang aku sambil ini loh, pasang lagu gitu biar kita kesana kayak lagi di kafe. Tapi kedengeran gak sih? Jangan sampai aku doang yang denger, kalian gak denger lagi. Aku pasangnya kecil doang sih, biar kayak ada back sound. Boleh kan? Boleh sih, tapi biasanya aku lihat showroom lain pada, tapi lagunya nggak kedengeran. Nanti kok aku gedein nanti kalian nggak denger suara aku. Beneran gak sih? Nggak kedengeran.
Tidak, udah gak sih, aku tuh udah gedein guys. Hai semuanya yang baru datang. Hari ini kamu kalian mau bahas apa nih? Aku mau bahas ngomong. Masa kalian mau aku tuh bahas apa gitu loh. Aku tuh pengen main ini gak sih guys? Apakah aku harus main? Kalian tahu gak sih yang model-model seberapa pintar kamu quiz? Tahu gak sih yang quiz itu yang kayak seberapa pintar kamu? Jadi tuh ada quiz anak SD gitu, kita coba jawab kayak kita bisa gak jawab dengan benar gitu, terus nanti kayak dapat nilai berapa. Apa kita lakuin itu aja hari ini? Ya gak sih? Tapi nanti aku kerjain soalnya, terus nanti aku bacain ya. Nanti kalian ikut ini, kalian ikut jawab gitu, jadi bukan aku doang. Mau gak? Mau lah ya. Oke, kita coba ya. Coba aku cari ya. Ada gak ya? Ini kayak cuma di pemikiran aku doang sih guys. Nggak tahu. Kuis seberapa pintar kamu? Seberapa pintar kamu jika dilihat pilihan katamu? Apa? Seberapa pintar kamu jika dilihat pilihan kamu? Maksudnya apa? Coba ya, bentar ya, aku sambil cari guys. Jadi bentar ya guys. Seberapa pintar? Oh ada, aku ketemu. Yeay, aku ketemu guys. Tes IQ. Iya kayak semacam tes IQ, tapi itu bukan tes IQ, ngerti gak sih? Kayak cuma buat seberapa pintar kamu menjawab pertanyaan SD. Kayak masih inget gak? Lebih ke ini gak sih? Halo Kak Oshiku cuman Raisya. Ya gimana? Katanya disuruh Waro, tapi Oshinya Raisya. Gimana dong? Halo kakak, tapi cerdas cermat, bener banget. Coba ya. Oke, ini ada berapa pertanyaan guys? Coba kita lihat ya. Oke. Seberapa pintar kamu? Oh ini harus start gitu. Semoga gak ada waktunya ya guys. Buset, ada suaranya lagi, ya ampun. Bisa kayak tau gak sih yang model-model kayak yang suara-suara quiz. Bisa aja. Oke. Seberapa umum, ada berapa jenis surat? 1, 2, 3. Hah? Apa sih? Berapa jenis surat? Ih aneh gak sih nih? Bentar guys, kayaknya aku salah. Ini gak sih? Kayaknya aku salah salah milih kuis. Masa gini contoh isi surat dinas yaitu A. Surat cinta, B. Surat kabar, C. Surat undangan. Aneh banget ya, undangan lah. Ini pertanyaan apa coba? Aneh banget. Oke guys, kayak aku harus ganti deh. Ini apa sih? Bingung aku. Aneh banget, masa surat cinta? Apa sih? Tau gak sih, kadang-kadang tuh ya kalau misalkan saking jayusnya jadi lucu gitu gak sih? Oke. Nih ada pertanyaan nih, enggak, ini kayaknya aku udah ketemu, terus kayak ini beneran quiz gitu guys. Coba ya. Nih, aku bacain. Miring. Oke, pertanyaannya.
Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Oke. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? A 5 menit, B 15 menit, C 50 menit, D 10 menit, E 20 menit. 50 menit gak sih? Hah? Kan jika butuh waktu. Oh iya, ngapain 10 menit dong? Aneh. Ya gak sih, kan bisa langsung secara langsung. Maksudnya kayak rebusnya ngapain 1 gitu loh. Rebusnya di dalam panci banyakan aja gitu loh. 5 butir dimasukin. Ya gak sih? Ngapain 50 menit? 10 menit gak sih guys? Aku jawabnya 10 menit. Kalian jawabnya berapa? 10 lah. Iya gak sih? Iya betul, 10 menit. Oke, kita jawab 10 menit ya. Jawabannya adalah teng teng teng. Lah kok ini oh. Hah. Ya ampun. She answers with a free account. Jadi ternyata aku kalau misalkan mau lihat jawabannya harus premium dulu. Ini apa sih? Stres banget bisa-bisanya. Jadi aku gak bisa lihat jawabannya guys. Jadi kita gak tahu mana yang bener. Harus premium dulu baru bisa lihat bisa-bisanya. Jadi kita nggak bisa lihat guys. Jadi kita mengada-ngada aja ya. Kita mikir kayak oh ini yang benar gitu. Kita anggap diri kita benar kali ya. Ya ampun, bisa-bisa ya di premium dulu dong. Mau kuis aja di premium dulu. Gimana cerita gitu coba. Bentar ya. Coba aku cari lagi nih. Pertanyaan kedua. ASMR suara ngetik keyboard. Ya aku sambil ngetik sambil nyari gitu soalnya. Tau gak sih, tapi ASMR keyboard tuh kayak satisfying banget gak sih guys? Kayak aku sih suka ya denger kayak suara keyboard kayak ketik 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 gitu ya gak sih? Seru banget. Oke, pertanyaan kedua. Apa huruf kelima dari abjad? Ya gak sih? Tuh aku aja gak mikir. A, B, C, D, E. Asik. Ya gak sih? Oke, itu tuh terlalu aneh gak sih? Kayak pertanyaannya terlalu gampang. Coba ya, tiba-tiba pertanyaan ketiga susah. Oke. Jika kalian sedang memegang korek api, bentar, ini apa sih? Jika kalian sedang memegang korek api dan kalian masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap dan hanya ada lilin, kayu, minyak, dan kertas. Minyak dan kertas apa yang kalian akan nyalakan pertama kali? Jika kalian sedang memegang korek api dan kalian masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap dan hanya ada lilin, kayu, minyak, dan kertas, apa yang kalian akan nyalakan pertama dulu? Ya korek apinya gak sih? Kan lagi megang korek api. Hah? Nyalakan apa dulu? Nyalakan lilin dulu, Pak. Kan lilin gak bisa nyala kalau pakai korek api. Jadi harus nyalain lilin dulu pakai korek api. Jadi dua-duanya dong. Ya gak sih? Coba gimana kalian? Korek dulu. Iya, korek dulu gak sih?
kalian harus pakai korek api baru lilinnya nyala. Iya bener, makanya jadi menurut aku juga apa yang kalian harus nyalakan pertama kali ya korek api dulu, baru korek apinya nyala, terus nyalain lilin, selesai. Ya gak sih, susah amat gak sih. Elah, ini ada apa sih ini soal, bingung, bikin pusing gak sih jadinya. Oke. Ya gak sih, yaudah next saja. 30 dibagi 1/2 ditambah 10, berapa nilai keseluruhannya? 30 dibagi 1/2 berarti 60. 60 ditambah 10, 70. Ya gak sih? Buset, aku gak ngitung. Kayak maksudnya aku gak ngitung di kertas, tapi kayaknya kayak gitu gak sih? Kan 30 dibagi 1/2, 30 bagi 1/2, berarti dikali dong, 30 kali 2. Terus ditambah 10, 70. Ya gak sih? Kok enggak katanya? Skip. Kalau masalah matematika skip lah ya. Iya tahu 70, soalnya jawabannya itu A 70, B 25, C 60, D 50, E 30. Nggak mungkin banget 70 gak sih? Ya guys, 70 lah ya guys. Aku juga gak jago matematika guys, tapi ya ini harusnya kalau yang ini bener lah ya. Ini kayak ini masih bisa ditoleransi ya gitu soalnya. Ada kok aneh gak ada jebakannya. Ada tahu jebakannya itu 30 dibagi 1/2. Orang kan masih mikirnya 30 dibagi gitu kan, padahal kan kalau 30 dibagi 1/2 berarti 30 dikali 2 karena ada seper. Ketiga sih. Ya ampun, nih jadi kelas matematika ya, mohon maaf gitu ya, udah malam gitu ya. Kita next aja gak sih? Bingung. Oke. Jika kalian tidur jam 8 malam dan harus berangkat kerja jam 9 pagi, berapa lama alarm untuk berbunyi? Jika kalian tidur jam 8 malam dan harus berangkat kerja jam 9 pagi, berapa lama alarm untuk berbunyi? Harus berangkat kerja jam 9 pagi. Berapa lama alarm untuk berbunyi? Ya sebenarnya alarm bunyi sekali aja gak sih? Sejam? Ya sejam. Enggak dong. Jika kalian tidur jam 8 malam dan harus berangkat kerja 9 pagi, berapa lama alarm untuk berbunyi? Ya tergantung mau bangun jam berapa. Kalau mau bangun jam 7 pagi ya berarti harusnya harus berapa jam tuh? 13 jam ya gak sih? Tergantung gak sih? 3 pagi sahur dulu. Gimana ceritanya? Coba ya. Aku bingung gak sih? Pertanyaannya aneh gak sih? Yaudah kita next aja guys. Di kutub utara ada bangunan di setiap sisinya berwarna merah dan lampu. Opsinya nih tolong dong. Aku nggak bisa opsi kak. Sebenarnya bisa, cuman harus premium. Nah kita kan tim free ya, jadi nggak ada opsi-opsi, nggak ada opsi-opsian gitu. Sedih banget sih. Oke. Next, di kutub utara ada bangunan di setiap sisinya berwarna merah dan lampunya juga berwarna merah. Seekor beruang masuk ke dalam bangunan itu. Berwarna apakah beruang itu? Ya, coklat. Terus apa hubungannya sama bangunannya? Terserah, bodo amat mau dia warna apa. Ya gak sih? Ya ampun, pertanyaannya aneh, tapi tergantung. Kalau beruangnya beruang kutub ya warna putih. Ya gak sih? Polar bear. Kalau misalkan beruang-beruang biasa coklat gitu. Masa merah? Mau maaf deh nih. Itu gak sih, ini tuh bukan kuis yang kayak seberapa pintar kamu gak sih, ini seberapa seberapa cerdiknya kamu gak sih harusnya. Aneh banget gak sih? Yeah. Ada berapakah oke, next ya. Ada berapakah angka 9 dari angka 1 sampai 100? Bentar. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. Ada 10. Ngapain saya hitung? Bener ada 10. Semuanya juga ada 10 gak sih?
aneh banget sih. Iya, jawabannya 10. Oh my god guys, sini aku nggak bisa lihat jawabannya. Oh my god, ada jawabannya, ada pertanyaannya susah banget, tapi aku nggak ngerti. Masa cuma pertanyaannya? Oh, oke. Tapi ini terlalu susah guys, kayak aku juga nggak mau. Oh ya, coba kita ya. Masa kayak gini, 1337 sama dengan 0, 2379 sama dengan 1, 4377 sama dengan 1, 3559 sama dengan 0, 1793 sama dengan berapa? Hah? Gimana? Itu kalau misalkan aku di sekolah ada soal kayak gitu sih, tinggal cap cip cup gitu ya, nggak perlu mikir lagi gitu, kayak susah-susahin hidup ngapain gitu ya. Gimana bingung gitu ya, sih kayak nggak perlu guys. Capek banget deh, ya ampun, bisa-bisanya. Satu tahun. Iya, jangan malam-malam, jangan mikir gitu ya. Kita yang santai-santai aja gak sih? Oke. 1 tahun dan 12 bulan. Sumpah ini kebanyakan matematika. Kita skip aja gak sih guys? Mendingan gak usah gak sih? Ini ternyata terlalu susah kuis seperti ini. Mohon maaf nih. Iya gak sih? Halo Kak Ziluman ini kayak nama lainnya dari ini, kakak. Halo kakak. Tebak gambar. Boleh sih tebak gambar, tapi kalian nggak bisa ngelihat. Gimana cara ngelihatnya? Ya gak sih? Nggak bisa ngelihat dong guys. Halo Kak Dimas Dimyo. Halo. Pengetahuan umum. Iya gak sih? Kuis seberapa pintar pengetahuan umum kamu gitu kali ya. Pengetahuan umum kamu. Emang ada? Tapi kadang-kadang kayak terlalu susah gitu gak sih guys? Mungkin gak usah gak sih? Nah, kita bahas makanan aja. Random banget gak sih? Soalnya terlalu susah. Pusing. Tau gak sih? Aku gambar terus kalian tebak. Terlalu susah gak sih kayak gitu? Terus kayak gambarnya pakai apa? Ada sih, ada kertas, cuman terlalu jauh di depan guys. Terus nanti kalian harus nungguin aku lagi. Kalian kasihan kalau nungguin aku. Ya gak sih? Widih. Oke. Kalau kalian hari ini ngapain aja guys? Oh coba mungkin kalau nggak main tebak-tebakan gitu gak sih? Kalian kayak taruh di chat. Kalian mau aku tebak apa gitu, terus nanti aku tebak. Ini muka aku kelihatan jelas gak sih? Yang jelas lah ya. Iya, kalian kayak tebak gitu. Halo. Widih, Kak Biter Boba katanya mau mantun. Kakak mau pantun apa nih kak? Member yang bisa dimakan. Member-memberan. Kok dari Amanda? Emang Amanda pernah ngomong gitu? Aku gak pernah dengar tahu. Apa ya? Itu tadi lucu, aku makan leker sama Lia sama Raisa kan, sama Kelly. Sama Ella juga. Terus enak banget Lakersnya. Terus aku baru tahu itu namanya Laker. Ternyata selama ini aku nggak tahu kue Laker itu. Aku tuh nggak bisa bedain. Kue rangi aku bisa bedain sih. Kue rangi itu juga enak tau. Kalian suka gak kue rangi? Soalnya kebanyakan ya, apalagi zaman sekarang itu yang anak-anak muda zaman sekarang nggak gitu suka yang makanan tradisional gitu. Padahal enak gak sih? Kalau yang kue rangi gitu ya, kue Laker kayak masih modern. Ya gak sih? Nggak tahu juga sih sebenarnya, tapi kue Laker enak guys. Terus kue serabi, aku tuh sering dengar nama kue serabi, tapi aku nggak tahu yang satu mana. Kue serabi itu kue rangi tuh yang warna putih gak sih, terus pakai gula merah di atasnya. Suka deh. Serabi itu yang mana ya guys? Kalau kue ini ya,
kue apa sih namanya, kue putu tuh juga enak, kue putu. Itu doang sih aku tahu. Apalagi ya, ada kue, ada macam-macam kue apa lagi sih. Oh, kue serabi itu yang dalamnya ada keju, coklat gitu-gitu gak sih? Iya aku lupa. Kue cucur, apa kue cucur? Masa saya harus mencari kue cucur itu apa? Aku nggak tahu kue cucur. Getuk nggak tahu. Getuk. Getuk tuh yang makan pakai kelapa bukan? Iya gak sih? Getuk yang makan pakai kelapa. Seingat aku ya. Kerak telur. Jujur aku belum pernah makan kerak telur. Jadi telur aku belum pernah makan, aku belum pernah cobain. Jadi aku nggak tahu rasanya kayak gimana. Pengen cobain sih. Kalau telur gulung dulu sering makan di sekolah. Telur gulung tuh enak banget tuh. Terus gak sih, soalnya kalau telur gulung itu dia kan kasih saus ya, tuh sausnya beda gitu ya gak sih, kayak bukan saus sambal biasa yang kita biasa makan. Dia tuh kayak bapaknya tuh punya saus tersendiri gitu, itu yang bikin makin enak guys. Terus biasanya dia jual pakai sosis ya gak sih. Dulu aku makan tuh waktu sekolah, enak banget. Apalagi pulang sekolah lagi capek-capeknya gitu kan, habis kayak mumet belajar gitu di otak, terus kayak makan telur sama sosis yang telur gulung itu banget parah, sama cicongfan. Ya gak sih, kalian suka cicongfan nggak? Cicongfan enak juga tau. Cicongfan. Tuh. Chicken katsu. Aku gak gitu suka yang kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak chicken katsu gitu. Soalnya aku lebih suka yang kan biasanya chicken katsu tuh teman-temannya kayak kari gitu gak sih. Aku biasanya pesannya kayak kari gitu, nasi kari dibanding chicken katsu gitu. Karena kalau makan kayak chicken katsu doang tuh kayak blenek gitu gak sih, kayak bukan makte ya, apa ya, karena tuh kering banget, cuman ayam doang gitu, ngerti gak sih? Nggak ada something yang ini gitu. Kalau misalkan aku disuruh milih nih, ada chicken katsu terus sama chicken sambal matah, aku pilih chicken sambal matah sih gitu loh. Walaupun aku nggak bisa makan pedes ya, tapi maksudnya nggak bisa makan pedes yang pedes banget gitu, aku cupu makan pedes, tapi aku lebih milih chicken sambal matah karena lebih apa ya, lebih enak aja gitu loh, lebih nggak gampang enak, karena mungkin karena kepedesan jadi itu yang bikin nggak enak. Ya gak sih, emang anaknya suka menantang diri sendiri gitu guys, biarin aja gak sih, ya emang begitulah. Oke. Apalagi ya, makan nasi liwet nggak pernah. Nasi liwet tuh apa ya, nasi liwet tuh yang ini gak sih, yang kalau orang baru punya rumah baru, terus nasinya ditaruh di lantai yang panjang banget itu, yang kayak pakai daun pisang. Iya gak sih? Iya ampun, maaf banget guys, aku tuh nggak tahu. Ya gak sih? Iya bener, iya itu aku pernah lihat doang, kayak aku berapa kali lihat gitu, teman-teman aku ada yang kayak gitu kalau misalkan rumah baru, tapi aku nggak pernah makan, kayak nggak pernah cobain gitu.
coba ya. Tahu kue putu tuh? Aku tahu dong, kue putu enak. Tapi enaknya kalau makan panas gak sih? Kalau makan kayak dingin gitu nggak? Jadi kayak nggak gitu enak. Maksudnya tetap enak sih, cuman jadi lebih enak kalau makan panas. Ya gak sih, kue putu. Dalamnya gula merah itu kan yang warna putih. Aku sering beli itu dulu. Habis itu apa lagi ya? Putu orang Bali, bener juga sih. Nggak salah. Ya ampun. Coba apalagi guys, kita jadi ngomongin ini nih, makanan masa lalu, ya gak sih? Dari tadi yang kuis cerdas cermat soalnya agak sedikit ini ya, soalnya cari ribut gitu ya gak sih, malam-malam bikin orang mikir ya kan. Kita yang simpel-simpel aja gak sih, nostalgia aja kita. Dodol tahu dong. Tapi dodol tuh aku cuma pernah makan sekali tahu waktu itu, udah lama banget. Aku tuh lebih suka, kalian tahu gak sih kue yang mirip dodol juga tapi namanya bukan dodol, yang pedes kayak pakai apa ya, pakai pala jadi agak pedes gitu. Kalian pernah gak? Itu enak guys. Apalagi ya, aku sambil cari-cari kuis cerdas cermat. Kalau misalkan dapet gitu ya pengetahuan umum, susah tahu gak sih? Ada kakak yang baru datang mungkin ya tadi. Kue apa tuh? Kue lapis adalah kue yang gak enak. Hah? Kue lapis adalah kue yang enak tahu. Maksudnya kue lapis legit kan atau apa? Lapis legit sih enak, aku sih suka lapis legit. Ya gak sih? Lapis legit enak banget guys. Masa gak suka lapis legit? Berapa lapis? Ya kira-kira 10 lapis lah. Lapis Bogor. Emang apa bedanya sama lapis legit? Apa bedanya lapis legit sama lapis Bogor? Oh ya, kue lapis ada berbagai ini sih, ada berbagai variasi ya, beda-beda. Oke. Bika Ambon enak. Yes, aku suka banget sama Bika Ambon parah. Bakpia kukus tuh aku sampai tahu gak sih kalau misalkan ini di komik-komik kayak mikir gitu yang buffering otaknya. Bakpia kukus tuh yang mana guys? Maksudnya bakpao. Bingung. Oke. Suka durian nggak suka? Banyak tahu yang nggak suka durian, aku bingung deh. Makanya aku bilang tuh aku tuh kayak orang tua, aku tuh suka yang makanan yang orang tua suka kebanyakannya gak sih. Kayak durian kan banyak yang orang tua suka, maksudnya dibanding anak muda ya, pasti kebanyakan orang tua gitu yang suka sama durian. Bau, tapi baunya tuh bukannya bau busuk gitu kalau menurut aku ya. Kayak aku tuh maksudnya masih nyantai-nyantai nyium-nyiumnya gitu loh, bukannya kayak bau busuk yang gitu. Durian enak banget, tergantung sih sebenarnya durian apa. Kalau durian yang kayak durian tergantung gak sih duriannya, ada yang manis, ada yang pahit, soalnya kayak gitu. Terus durian itu dia kayaknya nggak bisa cobain dulu gak sih, jadi kayak
apa namanya, hoki-hokian dapetnya enak atau enggak, ya gak sih? Enak dijadiin sop durian, iya. Oh iya, kalau di Bandung itu ada apa yang terkenal, es durian. Nah, es durian ya. Nah, es durian tuh enak banget. Aku tuh pokoknya tiap kali ke Bandung pasti selalu beli es durian. Karena terus enak gitu dan ngangenin. Asik, ngangenin ya kan. Ini tahu kayak aku tuh suka banget. Kayak sayur durian gimana ceritanya? Gimana tolong dong. Sayur durian aku baru, mungkin ada kali ya, tapi aku baru pernah dengar gitu guys. Jadi aku nggak tahu ada sayur durian. Wah, ada Kak Febri Victino, Lain My Amour namanya. Wih, asik. Tapi Kak wih deh, namanya kreatif banget ya. Nasi durian, gimana cerita nasi durian, ya ampun. Jangan udah percaya warga SR Lin, ya ampun. Iya ya, soalnya kadang-kadang biasanya nanti di SR aku namanya aku, nanti di SR siapa namanya siapa gitu ya. Aduh, gimana doh itu. Dulu waktu zaman sekolah itu aku suka makanan. Oke, kita ngomongin, kita jadi ini ya, jadi ngomongin makanan sekolah zaman dulu ya. Paling suka itu aku, menu favoritnya itu adalah kalau buat main course, maksudnya yang makanan berat, aku tuh paling suka ayam bakar. Iya, jadi dulu tuh di depan sekolah aku tuh ada ayam bakar, terus enak banget, parah, enak tuh. Terus porsinya banyak tuh gak sih guys. Jadi kalau misalnya dulu di sekolah kan mungkin harganya murah-murah, jadi porsinya juga kayak didikitin gitu kan. Nah, cuman kalau itu dia tuh kayak royal banget, dia kasih banyak, kayak harganya berapa ya? Aku lupa deh, harganya antara 15.000 tuh 20.000 gitu, tapi dikasih kayak satu, ya biasa begitu, satu styrofoam gitu, tapi enak banget. Soalnya dia ayam bakar, terus dia kasih semacam kuahnya lagi gitu, terus kuahnya enak banget guys. Nasi uduk, oh my god, aku tuh berharap ada nasi uduk di sekolah aku, tapi nggak ada yang jual. Padahal dulu, maksudnya waktu aku SD ya, ada nasi uduk yang jual tuh enak banget, parah. Terus waktu SM, terus kan aku pindah sekolah. Nah, pindah sekolah itu nggak ada nasi uduk. Terus aku cukup sedih sih guys, karena nasi uduk enak banget. Mie ayam juga enak. Cuman aneh, nggak tahu ya, cuman aku lebih prefer makan nasi dibanding makan mie. Maksudnya buat dulu di sekolah gitu ya, karena kalau nasi tuh kayak lebih nggak tahu sih, ya sebenarnya sama aja sih. Cuma beda itu kalau mie biasanya selalu rame, jadi males kayak terus nungguinnya tuh lama. Biasanya sih kayak gitu, jadi nungguinnya lama. Waktu udah mau bel baru selesai nih mie-nya. Jadi saya makannya kapan, mohon maaf gitu. Udah tiba-tiba terlanjur bel aja gitu, disuruh masuk kelas. Jadi nggak ada keburu buat makan gitu. Kalau nasi itu kan kalau nasi banyak pilihannya ya, ada nasi ini, ada nasi itu. Jadi tuh orang nggak semuanya beli di tempat yang sama, ngerti gak sih? Kalau misalkan mie itu harus di tempat yang sama, tiga sih ya, gimana ya, bener. Kalau mie kan soalnya dia cuma jual mie doang gitu, jadi siapa lagi yang jual, jadi semua orang kalau mau beli mie pasti beli situ. Kalau nasi itu banyak yang jual gitu dengan beraneka ragam, jadi kita ngantri nggak usah nunggu. Sebenarnya itu sih permasalahan waktu di sekolah itu adalah kalau misalkan apalagi istirahat pertama ya, susahnya itu ini ngantrinya itu yang bikin lama gak sih. Kayak aduh, nanti belum lagi nungguin anak-anak yang nanti ngangong ngobrol dulu gitu, bikin makin lama gak sih. Kayak terus nanti kayak aduh lupa ketinggalan ini, terus kayak kita harus nungguin lagi gitu. Itu yang bikin lama, parah. Gorengan dulu dijual gitu kok. Oh, ada dijual ya. Gorengan makan enak, paling enak pakai jus gak sih, biar kayak menetralisir gitu ya guys. Tapi sebenarnya sama aja gitu.
Tapi kayak kita kan anaknya positive thinking banget ya, kita kan, aku yakin kamu juga anaknya positive thinking banget gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya gitu. Apa namanya, makan jus pakai minum jus pakai gorengan, makan gorengan tuh kayak menetralisir gitu ya guys. Terus gak sih, taekwondo. Ada yang suka taekwondo juga. Oh my god, Kak Fahri suka taekwondo. Aku baru pertama kali. Maksudnya taekwondo enak banget, aku juga suka banget. Oh my god, kita satu server guys. Maksudnya kayak aku jarang ketemu orang yang suka taekwondo gitu loh. Aku jarang denger, maksudnya kayak jarang kayak orang tiba-tiba kayak suka taekwondo gitu random. Biasanya kan orang kayak ya suka mie gitu, kayak semua orang kebanyakan sebagian besar gitu kan. Kalau taekwondo kayak something yang kayak apa ya, jarang aja gitu buat orang sebut. Wow, menarik. Enak parah, taekwondo enak banget. Apalagi kalau lagi hujan-hujan ya guys. Taekwondo tuh yang kuah kan, terus makannya harus yang mendidih gitu. Ya nggak mendidih juga sih guys, tapi maksudnya yang masih panas gitu. Terus waktu hujan-hujan kita makan tuh kayak enak banget parah. Kalian harus cobain sih, harus cobain guys. Kalau makan taekwondo terus nambah jadi tek tuh. Benar juga, nggak salah. Ucapkan, wah ada yang ulang tahun, Kak Pirio Manuain. Yeay, happy birthday kakak. Semoga sehat selalu, panjang umur. Yes, yang terbaik untuk kakak. Have a great day ya kak. Tapi udah mau selesai harinya, nggak apa-apa. Jangan lupa bahagia kakak. Mantap. Oke. Oh, aku tadi lagi ngomongin nih ya, ngomongin makanan zaman sekolah dulu. Kalau misalkan main course, aku paling suka kebanyakan nasi ayam bakar. Kalau misalkan apa ya? Kalau main course yang paling suka itu. Oh, selain itu, aku juga suka. Ini boleh gak sih ngomongin, udah pada buka kan, jadi nggak apa-apa kan kalau ngomongin makanan. Aku nggak enak. Tapi nggak kan udah buka ya guys, jadi it's okay. Kalau besok siang gitu aku ngomongin gitu baru iya, jadi kayak nggak apa kan guys. Oke. Kalau misalkan main course selain itu, aku suka ayam bakar. Terus aku juga suka nasi itu, dulu tuh ada nasi cumi. Nasi cumi tuh enak banget, apalagi kalau cuminya cumi asin tuh. Kalian tahu gak sih yang biasanya orang-orang suka videoin gitu, yang nasi cumi cabai gitu, itu enak banget tau. Kalian harus cobain guys kalau belum ada yang cobain. Apalagi kalau kalian yang suka asin. Kalau aku suka asin kan, jadi suka banget gitu, enak. Apalagi pedes-pedes gitu, ya gak sih? Walaupun aku cupu makan pedas, tapi saya suka makan pedas. Ya, cukup aneh, cuman begitulah guys. Oh, nggak suka cumi tuh dulu tuh aku juga nggak gitu suka, karena aku mikir kayak apa sih, gitu kan, kayak nggak gitu, ini makanan apa gitu. Tapi setelah aku coba enak guys. Kalian harus suka guys, kalian harus suka, masih kalian harus cobain, nggak perlu harus suka sih. Itu terserah kalian sebenarnya.
alasan gak suka pedas, enggak, aku tuh suka malah Kak, aku tuh suka banget pedas, cuman aku nggak bisa, maksudnya toleransi kepedasan aku tuh nggak banyak gitu loh, nggak banyak, berapa persen ya? Kayak apa, kayak paling toleransi makan pedas tuh cuman ya 40% lah kayak gitu, cupu jadinya makannya. Gak suka cumi, suka kamu, bisaan. Iya, nggak terlalu tahan gitu tahu. Makan Padang aman, kalau makan Padang sih aku masih aman gitu, karena Padang nggak sepedes itu guys. Mungkin ada beberapa menu yang pedes kan, tapi aku tuh biasanya kalau makan Padang itu makan ayam pop. Kalau ayam pop kan nggak pedes sama sekali, anak kecil juga bisa. Ayam pop kalau ayam gulai itu pedes tapi nggak sepedes itu, jadi aku masih bisa makan ayam gulai. Cabai hijaunya pun aku masih bisa makan, karena kalau cabai hijau Padang nggak gitu pedes, jadi aku masih bisa sih makan. Terus telur gulung, ya gak sih? Dulu tuh sedih juga ya kalau pikir-pikir, dulu kalau misalkan ada makanan Padang di sekolah pasti rame banget gak sih? Kenapa ya nggak ada yang kepikiran buat buka makanan Padang gitu di sekolah, ya gak sih? Padahal kayak pasti enak banget, terus pasti laku, banyak suka. Tapi makan Padang belum pernah nyobain ayam pop. Kakak, enak banget ayam pop. Ya tergantung sih sebenarnya, nggak di semua tempat enak sih, cuman ya enak karena dia pakai minyak kelapa. Aku juga baru tahu guys, dikasih tahu sama mama aku. Jadi kalau ayam pop itu pakai minyak kelapa, jadi makanya wangi begitu. Terus katanya bikinnya susah tau, jadi hebat, koki Padang hebat. Sate Padang terbaik. Iya, sate Padang enak banget, tapi aku lebih suka sate kambing. Atau di sini ada yang nggak makan kambing, ya nggak apa-apa juga sih kalau nggak makan kambing, tapi aku lebih suka sate kambing karena aku suka sate yang pakai kecap manis, ya gak sih? Ada Kak Ahmad, halo Kak, kakak mau join ya. Halo, selamat datang. Ya gak sih, aku tuh kalau misalkan tadi aku tuh lagi ngomongin apa sih, sampai lupa, ya ampun. Sate aku tuh paling suka sate kambing, karena kalau sate kambing itu pakai kecap, makanya gak sih, kecap sama tomat gitu sama cabe, jadi tuh enak. Kalau misalkan sate ayam gitu kan kebanyakan ada juga sih kayaknya pakai kecap ya, aku nggak tahu sih. Cuma kalau sate ayam kan kebanyakan pakai ini ya, bumbu kacang juga enak, cuman aku lebih suka kecap gitu. Taichan enak sih, cuman Taichan kayak beda style gitu gak sih? Tergantung sih sebenarnya, sate apapun ya begitulah guys, tergantung mood juga gak sih, kayak hari ini lagi pengen makan apa gitu. Sate kikil, emang kikil bisa disatein? Aku mau tahu. Aku seumur gak pernah makan kikil loh guys, karena aku takut liatnya. Itu tuh kalau di Padang ada kikil kan biasanya, terus aku lihat kayak kenapa bentuknya kayak apa ya, bentuknya kayak kulit gitu, terus kayak tapi gede, ya gak sih? Terus aku kayak nggak dulu gitu, saya ayam aja sudah cukup begitu. Di sini ada yang vegetarian nggak? Kalau yang ada vegetarian, mohon maaf ya, kita ngomongin daging dari tadi. Oke. Kita harus next kok gitu ke makanan di sekolah yang aku paling suka selanjutnya. Kalau buat makanan berat kan udah ya. Kalau makanan ringannya itu aku suka jamur enoki. Tau gak sih guys? Kikil tuh emang kulit. Aku baru tahu. Kikil itu kulit sapi gitu maksudnya. Gede banget. Jadi dibanding kulit ayam ya, kalau kulit ayam kan biasanya dijadiin sate gitu kan, jadi kayak kecil gitu. Kok kikil kan kayak daging tapi berbentuknya kayak gitu. Kikil kaki sapi, bener gak sih? Aku baru tahu guys. Aku tuh suka jamur enoki, karena jamur enoki nggak tahu enak aja gitu.
asin, makan pakai nasi. Tapi nggak sih sebenarnya, kalau misalkan dulu aku di sekolah aku gadoin biasanya, karena itu buat istirahat kedua. Waktu kan kalau istirahat pertama kan kita biasanya makan berat kan, kalau istirahat kedua itu kayak cuma nyap, biar mulutnya ada nyam 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 nyap 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 aja gitu loh, tapi nggak perlu yang makanan berat kan sebenarnya, nggak selapar, karena nggak selapar itu gitu. Jadi biasanya makan jamur enoki pakai jus, ya gitu sih. Dulu ada jus juga di depan sekolah aku, jadi aku suka beli. Tebak aku paling suka jus apa? Coba tebak deh guys. Ayo tebak, aku paling suka makan jus apa guys? Mangga alpukat, jus mangga mengkudu, strawberry alpukat, jus jambu, jus bubur mengkudu. Widih, udah ada yang bener nih satu orang. Adalah Kak Airin, jus jambu. Aku paling suka jus jambu. Pokoknya teman-teman aku pokoknya udah tahu deh, aku pasti selalu pesen jus jambu. Kecuali kalau jus jambu udah nggak ada, baru aku terserah apa aja. Karena jujur ini juga fun fact aku ya guys. Aku tuh suka segala jenis buah. Jadi bener-bener mau buah dari yang aneh yang kayak sawo, yang orang-orang maksudnya kayak nggak suka, yang nggak gitu, yang nggak orang awam suka gitu, bahkan sampai yang orang suka, yang apa sih, kebanyakan orang kalau misalkan nggak gitu suka buah tapi mangga masih bisa dimakan gitu kan. Aku juga suka banget. Jadi pokoknya segala jenis buah tuh aku suka. Tapi kalau misalkan masalah jus tuh pokoknya aku paling suka jambu gitu. Guava bukan jambu monyet ya guys. Tapi jambu monyet aku juga suka gitu. Tapi jambu monyet kan nggak pernah di jus ya. Tapi jambu monyet aku juga suka makan buah kayak gitu secara langsung. Biasanya jambu monyet itu ada di rujak gak sih guys? Ya yeah. Pokoknya suka segala jenis buah apapun tuh aku tuh suka. Itu sebuah fun fact guys. Tomat buah apa sayur Lin? Tomat. Oh my god, hal yang sangat sulit gak sih? Ya terserah dia gak sih mau jadi apa, ya dia sayur jadi sayur, buah jadi buah gitu. Jangan bikin rumit gitu ya. Hidup itu udah rumit gitu, jadi bikin makin rumit gitu ya guys. Sebenarnya terserah tomatnya mau jadi apapun terserah dia gitu loh, ya gak sih? Sebab itu jawaban teraman. Kalian kalau misalkan ditanya kayak gitu, misalkan kayak gini, ayam dulu atau telur dulu, biasanya kayak gitu kan. Ya terserah gitu loh, mau ayam dulu mau telur dulu, yang penting dia gede jadi ayam gitu, ngerti gak sih? Nggak perlu dipermasalahin, enggak sih. Tapi jujur aku juga random sih anaknya, kayak suka menanyakan hal-hal aneh. Kalian kalau lihat di Twitter aku suka nanya hal-hal yang aneh kan tuh, karena kayak kadang-kadang tuh suka kepikiran aja gitu di otak, kayak ini kalau misalnya kayak gini gimana gitu gak sih? Emang kadang-kadang kayak suka random gitu. Oke, terserah ya. Tapi kadang-kadang ya emang sukanya gak sih kalian kayak suka kepikiran gak sih? Kayak kemarin ya, bisa-bisa kayak aku kayak lagi nggak ngapa-ngapain terus kayak mikir kayak, ada gak ya orang coba misalkan apa ya, misalkan kayak gini, apa ya, kayak misalkan nih kalian lagi tersesat gitu, terus habis itu kalian mau ketemu orang gitu, misalkan di suatu tempat, terus kalian nggak tahu nih kalian harus kemana, ada banyak celahnya, harus kesini harus ke situ, terus kalian pakai rumus matematika buat nyariin orang. Pernah gak ya, ada gaya orang kayak gitu loh. Aku tuh sering mikir yang hal-hal random kayak gitu gak sih, kayak bisa aja mungkin kalau misalkan pakai rumus matematika ya, kalau misalkan dia ke daerah sini terus kayak jam segini dengan jarak seperti ini, mungkin kita bisa ketemu nih di titik ini. Ngerti gak sih? Ya gitulah guys. Ya pokoknya itu itu pemikiran ini ya, pemikiran yang sebenarnya nggak perlu dijawab gitu ya. Maksudnya nggak perlu ada jawaban pastinya gitu, tapi keluar aja gitu, biasalah. Biasalah pemikiran random. Aduh.
Iya sih, ada gak sih yang mikir hukum fisika gitu dipakai buat kehidupan sehari-hari? Terus soalnya kayak gini ya, kalau dipikir-pikir, kita belajar sekolah capek-capek selama 12 tahun. Kalau misalkan nggak dipakai dalam kehidupan sehari-hari buat apa? Kayak misalnya kita capek-capek dimarahin sama guru, dapat nilai jelek, remedial gini-gini. Sampai harus remedial lah, sampai harus ikutin apalah, biasa tutor apa-apa gitu, biasa gitu kan. Terus kenapa kita capek-capek meluangkan waktu, menghabiskan waktu untuk suatu hal yang gak berguna buat kehidupan sehari-hari, buat kehidupan kita di masa depan gitu, ngerti gak sih? Terus berarti kita selama ini, misalkan selama ini belajar fisika susah-susah, belajar kimia susah-susah, masa gak dipakai, ngerti gak sih? Ya pakailah gitu. Tapi kalau dipikir nggak dulu juga sih gitu loh, ngerti gak sih? Iya, kayak buat apa belajar klasifikasi hewan gitu loh. Kayak apa ya, belajar biologi biasanya, kenapa mamalia seperti ini, kenapa dia harus berfotosintesis atau kayak begini gini, terserah dia mau apa gitu, ngerti gak sih? Nggak perlu diiniin gitu. Saya berguna apa buat kehidupan sehari-hari gitu loh. Apakah kita bakal ngelihat gitu, misalkan ngelihat misalkan orang tua atau siapa gitu yang suka nanam tanaman, terus kayak iya ini iya jadi tuh tumbuhan ini tuh berfotosintesis kayak gini, terus dia itu harus lihat matahari, kalau dari sini itu lebih bagus gini, ngerti gak sih? Ya gak sih, kayak sebenarnya kayak ya udahlah, masa kita harus ngejelasin gitu loh, kayak apakah kita akan pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya cuman harus tetap dipelajarin sih guys, maksudnya aku nggak ngomongin nggak penting atau kayak gimana gitu ya, cuman kita lagi bingung aja gitu, maksudnya dipakai di dalam kehidupan sehari-hari tuh apanya gitu loh. Gak sih. Emang cewek jawabannya terserah. Itu antara udah pasrah atau apa ya guys. Kalau ke pelajaran lebih ke pasrah gak sih? Tapi kadang-kadang aku juga suka belajar tau, karena kalau misalkan semakin kita nggak belajar, semakin kita nggak bisa maksudnya even hal-hal yang nggak penting gitu ya, yang nggak, yang apa sih, yang sebenarnya kayak yang nggak dipakai gitu buat kehidupan sehari-hari, ya inti tuh kita tahu gitu loh, ngerti gak sih? Intinya kita tahu lah buat sebagai sekedar pengetahuan umum gitu loh. Widih, ada yang lagi belajar juga. Semangat kakak. Bedul _Aureli. Ini Aureli, maksudnya Aureli Lia atau Aureli apa nih? Widih, Cip Cilin. Oh, Cayang Cilin. Waduh, makasih kakak. Mantap. Musiknya lo-fi, iya dong. Kan kita ceritanya lagi di kafe-kafe gitu. Tapi udah mau habis guys. Kita harus ganti dong. Iya. Gak sih, kalian suka gak sih lo-fi? Lo-fi enak tau. Oh my god, ada iklan. Bentar ya. Waduh, ada Kak Malacupio. Aku bentar lagi US, ujian sekolah. Semangat Kak, pasti bisa. Love, pasti bisa. Semangat. Kita semua pasti bisa guys. Kita nanti minggu depan kali ya, minggu depan kita ini gak sih Lin FM lagi. Seru juga ya ternyata, kayak kita nyanyi aja gitu. Biasanya malam-malam gini gak sih guys, enak ya. Oh, aku udah sejam, wow. Aku sampai jam 22 kan sekarang 22.13, 22.20 kali ya. 22 kelamaan gak sih guys kalian? 22.20 3 7 menit lagi sih. Oke. Ya kan Lin FM. Lin FM guys.
Kita kayak nyanyi aja gitu sebenarnya kita kalau misalkan kalian nonton live kayak gini enaknya intinya kayak intinya apa ya, ya intinya untuk mendengarkan untuk apa sih, kayak untuk menghabiskan waktu dengan refreshing aja gitu gak sih. Jadi sebenarnya nggak perlu yang mungkin kayak ngobrol terus atau kayak gimana, sebenarnya terserah kalian, sebenarnya terserah sih, cuma maksudnya kadang-kadang kita chill aja gak sih, kayak santai-santai aja gitu, dengerin musik aja gitu guys. Ci tahu nih aku kuliah, Ci pusing aku, Ci. Jadi dibawa pusing, karena kalau dibawa pusing pasti nggak bakal ada habisnya. Kalau masalah kuliah ya sebenarnya itu tergantung minat kamu sih, jadi ikutin kata hati aja sih. Kadang-kadang kalau ya aku maksudnya aku nggak bilang itu suatu hal yang mudah ya, karena jujur pilih jurusan kuliah juga susah gak sih, kayak nggak usah jauh-jauh, pilih mau makan apa aja susah gitu ya gak sih, apalagi milih jurusan kuliah gitu. Tapi yang pasti kamu harus harus yakin gitu sama minat kamu tuh sukanya apa, sukanya ngapain. Terus abis itu apakah kamu akan enjoy dengan kuliah itu, karena itu bukan suatu hal yang, ya aku balik lagi, itu bukan suatu hal yang mudah gak sih guys. Karena kan kalian bakal, maksudnya kalau misalkan kalian udah pilih jurusan yang kalian ternyata nggak suka gitu kan, maksudnya habisin waktu juga, terus habisin uang juga gak sih, karena kayak harus enroll untuk jurusan baru lagi gitu kan, harus bayar lagi gitu kan, terus harus waktunya juga, lebih ke waktu juga sih, kayak waktunya juga sayang gitu. Ya pikirin baik-baik guys, tapi jangan terlalu dibawa pusing gitu loh. Ikut itu aja, ada tes bakat dan minat kan, nah itu juga membantu guys. Kalau misalkan bener-bener nggak tahu gitu ya, kecuali kalau udah yakin gue pasti masuk ini, nah itu nggak apa-apa begitu. Waduh, baru pada join tahu. Hai, waduh joinnya malam-malam ya. Halo semuanya yang baru join. Biar aku gak pusing, sering-sering kayak PM ya Ci. Udah pasti dong. Sekarang udah sering tahu. Kalian PM aku gak nih? Subscribe gak nih? Wede. Zaf sayang Lin. Aku juga sayang Kak Zaf. Sayang banget. Jadi ngomong sayang. Aku juga sayang Kak Zaf. Mantap. Wede, subscribe Kak Caca. Asik. Iya dong. Banyak hidden gem di situ guys. Oh iya, ada yang ketemu aku gak nih nanti hari Senin? Coba komen dong. Yang ketemu aku, halo, sampai ketemu. Ayo kita ketemu di video call guys hari Senin. Pusingin skripsi. Ya susah sih kalau masalah skripsi. Aku cuma bisa bilang semangat, pasti kakak bisa melewati itu. Pokoknya intinya hal yang aku bisa kasih advice gitu kalau masa tugas ya, mau sesusah apapun itu, mau semepet apapun itu, mau dosennya atau gurunya sekiller itu, pasti akan lewat guys. Intinya semua hal dalam hidup juga pasti akan lewat. Jadi kita yakin aja dan lakuin yang terbaik yang kita bisa gitu loh. Jangan terlalu dibawa, maksudnya kayak kalau terlalu dibawa stres atau dibawa pusing, ujung-ujung malah jadi bikin disaster di terakhir ya gitu, ngerti gak sih? Jadi ya dibawain santai aja gitu loh, dibawa enjoy gitu guys. Ada yang nggak bisa bulan ini, nggak apa-apa. See you di next video call ya. Hayo, siapa yang ketemu aku? Widih, ada loh, ada Kak Kevin. Sampai ketemu ya, sampai ketemu Kak. Ada Kak Peter Boba. Widih, ada Kak Fikri. Ada Kak Vicky juga. Ada Kak Pokemon _ Lin, lucu banget namanya. Halo Kak, sampai ketemu. Wow. Bener-bener intinya dikerjain semaksimal mungkin guys. Begitu.
Intinya kita lakuin semua hal dalam hidup ya, bukan cuma masalah skripsi, masalah tugas, masalah apapun itu. Karena kan kalian juga pasti berbeda-beda, ada yang udah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang sekarang mungkin lagi ngapain gitu kan, lagi sibuk pokoknya dengan kesibukan masing-masing, atau bahkan mungkin lagi nggak ngapa-ngapain, sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Ya intinya kita hidup enjoy aja gitu loh. Kalau semuanya dibawa jadi masalah, semuanya dibawa jadi stres, nggak bakal ada habisnya, percayalah guys. It's okay. Hey, aku harus buka ini gak sih? Nanti deh aku mau buka SR terus kita apa namanya? Aku jawabin pertanyaan dari kalian gitu. Tapi tentang yang kayak deep questions gitu ya, yang mungkin kalian akhir-akhir ini ada ngerasa feelingnya ngerasa apa gitu. Terus abis itu kayak mungkin kalian pengen nanyain tapi kayak nggak bisa nanya ke maksudnya kayak nggak bisa cerita ke teman atau apa, ya udah nggak apa-apa, cerita di sini aja gitu. Kayak kalian nanya gitu di Twitter aku guys, terus aku jawabin sebisa aku gitu ya. Tapi aku juga bukan dewa ya yang kayak udah pasti gitu jawabannya bener, nggak juga. Cuma saya at least aku bisa kasih advice atau enggak ya, kasih insight baru gitu ya, kasih pemahaman baru biar kalian bisa lebih kayak oh gitu, ngerti gak sih? Ya gitulah guys. Terus kalau mau curhat lebih lanjut ya bisa di video call guys, karena itu lebih apa ya, lebih deket gitu gak sih, karena kayak face to face gitu guys. Jadi lebih bisa apa ya, lebih bisa all out gitu gak sih. Karena kan kalau misalkan di questions gitu kan questionsnya ada banyak gitu. Kalau bisa di video call kan lebih bisa gitu guys. Promo nggak guys, bener guys. Wih deh, bukan dewa tapi Kak Livina dari jangan gitu dong, jadi malu guys. Terima kasih. Oh my god, ini banyak ini ya, banyak. Aku bilang tadi katanya 2220 udah mau habis, sekarang udah 2221. Gimana sih? Ya ampun, udah lah ya. Aku bacain podium dulu gak sih guys? Aku bacain gift dulu. Bentar, wait. Belinya 5 guys biar gak putus di tengah jalan. Betul sekali. Karena kalau lagi cerita-cerita terus tiba-tiba putus kan kayak gak enak juga ya guys. Dia harus belinya 5, iya. Oke, let's go. Aku mau bacain gift dulu. Oke, dari banyak sekali. Aku bacain 15 teratas, asik. Kayak salah gak sih? Nanti kayak waktu itu salah lagi guys. Iya tuh kan. Aku tuh baca ini sama Oke. Ada gift dari Kak Febri Victino. Namanya Lin My Amor. Waduh, makasih banyak Kak Victory My Amor tuh. Mi Amor. Itu artinya ini gak sih, kayak sayang gitu, ya gak sih? Itu bahasa apa ya? Ya udah. Oke, durasi tolong ya. Malah banyak mikir gitu, banyak buffering ya kan. Oke, lanjut. Ada dari Kak Fitri PTLC. Makasih kakak. Wah, bahasa Spanyol, betul bahasa Spanyol. Oke, aku akan bacain podium. Kita bacain podium dari yang paling kecil dulu guys. Dari yang paling kecil, maksudnya kayak dari yang paling bawah gak sih? Wah, ini ada banyak sekali. Aku baca 15, karena kalau baca, wow ini banyak sekali guys. Oke, aku akan membaca 20 teratas, ya gak sih? Oke, dari 20 ada di urutan yang ke-20. Ada kakak kakak akun kecil gak di, kok aku gak bisa baca fullnya ya? Akun kecil gadik gitu katanya. Iya. Halo kakak, terima kasih banyak kakak. Oke, abis itu ada kak ada Febri Victino. Widih,
Febri Victino, Lin Miyamo, Lin yang tadi kakak. Makasih banyak Kak Febri. Yang ke-18 ada Kak Otak Geser. Nah ini gimana nih maksudnya otaknya geser gitu Kak? Ya semoga GWS. Oke, ada kakak yang ke-17 ada Kak Happy. Wow, ini pasti kakaknya happy terus ya. Wih, mantap. Positive vibes, guys. Ke-18 ada Kak Strawberry. Sebenarnya namanya bukan itu sih, cuman aku takutnya nggak bisa baca, guys. Namanya iya, jadi ya nggak apa-apa, guys. Oke. Ada kakak Kak yang ke-15 orange juice for Christy. Wah, for Kak Christy, asik. Tuh maksudnya temanya gimana tuh? Apakah Kak Christy suka orange juice gitu ya? Jadi orange juice for Christy gitu gak sih? Wede. Oke. Abis itu ada Kak ada Kak yang makin hilang. Ada Kak Bunglon 48. Wah, ada Kak Andro. Makasih banyak. Ada Kak Valdi juga. Widih, makasih banyak Kak. Ini Kak Valdi ini ada terus nih sama Kak Andon nih. Aku inget ada Kak Fahri Saputra, Sayang Lin Acel. Widih, Sayang Lin sama Kak Acel. Makasih banyak Kak Fahri. Aku juga sayang Kak Fahri. Love. Ih, lucu banget, lihat deh di belakang. Ih, love-nya dapat 2 guys, lihat deh. Ih, lucu banget. Oke, stop. Gue jadi kayak anak aneh gitu ya. Tapi lucu banget, aku tuh bisa. Kalian tau gak sih yang ini kayak iklan dulu ya, bentar guys. Yang tau gak sih biasanya yang orang-orang suka pakai apa sih? Yang kayak shadow gitu, yang kayak lucu-lucu. Tapi aku nggak bisa buat nih gimana ini apa sih kayak gitu, ayam apa tuh kayak gitu. Ya Allah, capek banget ya. Oke, kita lanjut aja guys kalau gitu. Oke, selanjutnya ada Kak Hafiz. Widih, di urutan ke-10 ada Kak Hafiz, di urutan ke-9 ada Kak Alsa Giape. Widih, yang ke-8 ada Kak Caca, terus yang ke-7 ada Kak Bedul _Oreli Cayang. Gue bisa pencet. Oh ya, mau bisa pencet. Oh oke. Ada Kak Bedul, widih, makasih Kak. Ada Kak Anzara juga ada nih, sama Kak Fitri PTLC, widih, makasih banyak Kak. Ada Kak yang kedua ada Kak Dharma 242, makasih banyak Kakak. Widih, oke. Sekarang yang 3 besar. 3 besar mendapat door prize. Door prize-nya adalah hati 2. Lihat, dapat hati dari aku, dapat hati dari Shadow juga guys. Lihat. Oke. Gue kebanyakan hayu. Punya gak sih guys? Oke, let's go. Yang ketiga. Juara 3, ranking 3 di sekolah. Siapa ada Kak Dog. Yeay. Kak Dog juga sering tahu. Widih, asik. Mantap Kak Dog. Yang kedua, juara 2. Drumroll, peng. Kak Andriana. Wih. Kak Andriana juga selalu ada. Mantap. Makasih banyak Kak. Dapat love 2 juga. Sama yang terakhir, yang pertama, buat ranking 1 ada Kak Angel. Yeay. Kak Angel juga selalu ada. Wih, mantap. Love you guys. Terima kasih banyak Kak Angel, Kak Andriana, Kak Dok. Wah, 3 besar. Terima kasih banyak. Love dapat door prize, dapat love shadow ini. Ini lucu banget tau. Apa aku tiap SR harus pakai ini ya? Jadi kayak shadow-nya ada 2 gitu guys. Ini lucu banget. Oh my god, aku alay ya. Maaf ya guys. Alay. Guys. Oke, aku akan menyelesaikan showroom ini karena sudah cukup malam ya. Terus kalian mungkin pengen ada yang udah tidur gitu habis kegiatan capek atau gimana. Jadi tanpa berlama-lama lagi. Jadi aku akan menyelesaikan showroom ini ya guys. Kita akan ketemu di showroom berikutnya, oke? Nanti aku kasih tahu di Twitter ya kalau aku mau showroom lagi. Ya. See you semuanya. Terima kasih banyak yang sudah nonton dan terima kasih juga untuk gift-giftnya ya kakak. Love you. Bye-bye. Dapat shadow. Wih, mantap.
Dadah semuanya, see you next time. Oh, mau foto dulu. Oke. SS gak C, SS lah ya. Oke. 1, 2, ti. Yeay, sekali lagi. 1, 2, ti. Ih, lucu sekali. Sekali lagi. Kita 3 kali lah ya. 1, 2, ti. Yeay, terima kasih banyak semuanya. Semangat terus ya. Jangan lupa semangat, jangan lupa happy juga. Bye-bye. See you yang ketemu aku di video call tanggal 18 juga. See you. Love you semuanya, bye-bye.